Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur drama Our Beloved Summer. Drama ini mengisahkan tentang kisah cinta dari dua orang yang memiliki sifat yang sangat berbeda. Laki-laki bernama Choi Eung merupakan siswa yang memiliki nilai ranking paling akhir. Sedangkan si wanita bernama Yunsu adalah siswa terpopuler dan selalu peringkat 1 di sekolah tersebut. Singkat cerita, mereka berdua dipasangkan untuk membuat sebuah film dokumenter sekolah. Lantas, bagaimana jalan cerita drama ini? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur dramanya. Cerita bermula 10 tahun ke belakang. Choi Eung dan Yunsu diharuskan bekerja sama untuk membuat film dokumenter di sekolah mereka. Mereka berdua ini dikenal tidak akur dan saling bertengkar. Namun, di balik itu semua, ternyata benih-benih cinta juga akhirnya muncul di antara mereka. Sepertinya ini yang dinamakan benci jadi cinta ya teman-teman. Yunsu terkenal sebagai siswa yang sangat pintar dan siswa terpopuler di sekolah itu. Selain pintar, Yunsu juga selalu berpenampilan rapi sehingga dirinya terlihat selalu cantik. Berbeda terbalik dengan Choi Eung yang selalu mendapat nilai yang selalu rendah sehingga dirinya mendapat ranking terakhir di sekolah tersebut. Singkat cerita, mereka berdua bertemu pertama kali saat penerimaan siswa baru. Kemudian Yunsu menerima penghargaan sebagai siswa unggulan dan Choi Eung pun memulai penasaran dengan cewek cantik yang satu ini. Cerita berlanjut saat Yunsu pergi ke perpustakaan ingin meminjam buku. Alangkah terkejutnya dia melihat daftar orang yang paling banyak meminjam buku. Ternyata orang itu adalah Choi Eung. Yunsu serasa heran kenapa siswa peringkat terakhir ini sangat suka pergi ke perpustakaan dan dia sangat senang membaca buku. Yunsu pun berharap agar tidak dipertemukan lagi dengan Choi Eung karena merasa tidak cocok. Namun takdir berkata lain. Mereka berdua malah dipasangkan untuk acara film itu. Yunsu akhirnya mau syuting karena ada cuannya. Sedangkan Choi Eung dipaksa orang tuanya agar setuju ikut film tersebut. Singkat cerita, Yunsu dan Choi Eung pun duduk sebangku selama 1 bulan untuk proses syuting film tersebut. Choi Eung mulai melakukan hal-hal yang aneh yang membuat Yunsu merasa tidak nyaman duduk di sampingnya. Kemudian kejadian berikutnya saat mereka berdua makan di kantin. Secara tidak sengaja makanan sosis milik Choi Eung melompat ke baju Yunsu dan menyebabkan bajunya kotor. Kemudian Choi Eung langsung minta maaf dan mengatakan bahwa itu tidak sengaja. Di sisi lain, Choi Eung yang suka dengan ketenangan begitu terganggu dengan sikap Yunsu yang selalu angkat tangan saat pembelajaran berlangsung. Namun Yunsu juga tidak begitu suka dengan Choi Eung yang selalu membaca komik yang serasa malas-malasan. Singkat cerita, proses syuting masuk pada sesi wawancara. Mereka berdua diberi pertanyaan tentang apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Yunsu pun langsung menjawab bahwa dia akan jadi orang sukses dan selalu lebih unggul dari Choi Eung. Berbeda halnya dengan Choi Eung yang menjawab hanya ingin memiliki kehidupan yang tenang dan damai. Sepertinya mereka berdua ini memang sulit bersatu ya teman-teman. Tak disangka ternyata video tersebut viral dan sangat banyak yang menontonnya di YouTube. Cerita berpindah ke 10 tahun kemudian. Yunsu bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan terlihat dia sedang presentasi sebuah proyek besar di depan seseorang yang bernama Jang Do-yul.
Terlihat orang itu tidak terlalu suka dengan gaya presentasi yang dibawakan oleh Hyunsu. Tanpa panjang lebar, Jang Duyul ingin perusahaannya bekerja sama dengan seorang ilustrator terkenal bernama Kou. Ternyata karya milik Kou sangat banyak yang berminat. Salah satunya peminatnya adalah artis cantik bernama Enji. Maka dengan berani Hyunsu menyetujui ide untuk kerjasama dengan Kou tersebut. Padahal Hyunsu belum pernah bertemu dengan Kou dan bingung harus mencari kemana ilustrator terkenal tersebut. Kemudian cerita berpindah dengan kehidupan Choi-ong sekarang. Choi-ong terlihat hidup dengan tenang, tanpa melakukan apa-apa. Ini persis apa yang dia ucapkan 10 tahun yang lalu. Singkat cerita, teman Choi-ong yang bernama Kim Jo-ong sedang melakukan syuting bersama ayah Cho-ong. Tujuan dari syuting ini adalah ingin mengenalkan restoran milik ayah Cho-ong. Ternyata Kim Jo-ong dan Choi-ong adalah sahabat dari kecil dan mereka memiliki nama yang sama yaitu Ong. Ayah Choi-ong ternyata begitu bangga dengan Kim Ji-ung yang sudah berhasil menjadi sutradara. Berbeda halnya dengan Choi-ong yang hanya menjadi beban kedua orang tuanya. Choi-ong memang tidak memberitahu kedua orang tuanya bahwa dia sekarang sudah menjadi ilustrator terkenal. Choi-ong memutuskan untuk menggunakan nama Kou agar orang-orang tidak mengenal dirinya. Saat menggambar, Choi-ong ditemani salah satu sahabatnya bernama En-ho. Tak berserang lama, teman-temannya menyeret Choi-ong untuk mengaku bahwa dirinya adalah Kou, yang merupakan seorang ilustrator terkenal. Namun Choi-ong menolak dan ingin hidup tenang tanpa dikenal orang lain. Di sisi lain, Hyunsu sedang pusing dengan pekerjaannya dan juga masalah percintaannya yang tidak berjalan manis. Tak berserang lama, Hyunsu pun akhirnya pulang dan langsung memeluk sang nenek. Hyunsu segera mencari informasi tentang siapa sebenarnya Kou tersebut. Kenapa begitu sulit untuk bertemu dengannya? Cerita berpindah saat Kim Ji-ung bertemu dengan seniornya. Dan dia disuruh untuk melanjutkan pembuatan video dokumenter Hyunsu dan Choi-ong. Namun Kim Jung menolaknya karena tidak sesuai dengan seleranya. Di satu sisi teman sekantor Hyunsu sedang menonton video dokumenter tersebut dan baru sadar bahwa pemeran di video itu adalah bos mereka yaitu si Hyunsu. Teman-teman Hyunsu menduga bahwa sebenarnya waktu itu Hyunsu menyukai Choi-ong. Namun tiba-tiba Hyunsu berada di belakang mereka dan membuat teman-teman Hyunsu tersebut menjadi salah tingkah. Singkat cerita, senior Park kembali meyakinkan Kim Ji-ung bahwa video dokumenter sekolah ini sedang viral dan sebaiknya kamu lanjutkan pembuatan film itu. Film itu memiliki penonton yang sangat banyak dan ini peluang bisnis yang sangat menjanjikan, kata senior Park tersebut. Di sisi lain, En-ho kembali menonton film dokumenter sahabatnya itu dan membalas beberapa komentar yang masuk. Tiba-tiba kejutan terjadi. Artis Korea terkenal bernama Enji menelpon Choi-ong dan ingin bertemu dengannya. Choi-ong pun merasa bingung, namun En-ho terus membujuknya dan akhirnya Choi-ong setuju untuk bertemu dengan artis cantik tersebut. Choi-ong pun segera memilih baju terbaik untuk bertemu dengan sang artis cantik itu. Singkat cerita, Choi-ong sudah tiba di sebuah kafe untuk bertemu dengan Enji. Namun di sisi lain, Hyunsu juga pergi ke sebuah kafe untuk berkencan buta dengan seseorang. Akan tetapi dia malah bertemu dengan Park Jang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka memakai baju yang sama. Tak berserang lama, cowok yang ditunggu oleh Hyunsu pun akhirnya datang. Mereka terlihat sangat asyik ngobrol. Akan tetapi sepertinya cowok itu tidak begitu tertarik dengan Hyunsu
Kemudian dia pergi begitu saja. Di tempat lain, Choi-ong yang sudah lama menunggu Enzi terlihat begitu gelisah karena Enzi tak kunjung tiba di kafe tersebut. Karena sudah merasa terlalu lama, maka Choi-ong memutuskan untuk pulang ke rumah. Cerita pun berpindah ke pagi hari. Choi-ong yang lagi tidur terkejut mendengar bel rumahnya yang berbunyi terus-menerus. Choi-ong pun langsung membuka pintu rumahnya. Dan ternyata yang bertemu itu adalah si Yun-soo. Apakah cinta lama akan bersemi kembali? Ternyata dulu mereka berdua pernah pacaran loh. Dan begitu saling menyayangi. Walaupun saat di sekolah terlihat tidak akur, namun seiring berjalannya waktu tumbuh rasa cinta di antara mereka berdua. Dan cerita di episode 1 pun berakhir. Nanti kelanjutan kisah ini pada video berikutnya ya. See you, bye-bye.